Bab Assalamualaikum 141. warahmatullahi wabarakatuh. Laporkan ke polisi. Apa kabar, sobat-sobat Begitu Gan semuanya? Qiu kembali ke kantor, Oke, mari Xiao kita Jian lanjutkan. berdiri sambil tersenyum. Mata Gan Qiu menyapu celana Xiao Jian, dan dia merasa cantik. Persis seperti yang saya bayangkan, Xiao Jian tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia menghela napas dan berkata, "Manajer Xiao, milik siapa akun Anda ini, mengapa saya tidak dapat menemukannya?" Xiao Jian tertegun sejenak, dan keinginan yang hendak meledak itu langsung tertahan. "Kamu bilang sistem tidak bisa menemukannya." Gan Qiu mengangguk, "Ya, saya tidak dapat menemukannya." "Sial, aku benar-benar ditipu." Xiao Jian membanting tinjunya ke atas meja, menyebabkan perangkat teh mengeluarkan suara keras. Gan Qiu tercengang, dan Jiao Didi bertanya, "Manajer Xiao, siapa yang menipumu?" Xiao Jian terlalu malu untuk menceritakan apa yang terjadi kemarin, jadi dia harus berbohong. "Kemarin seseorang menggunakan kartu bank dengan nomor ini untuk menipu orang-orang. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya menuliskannya untuk diselidiki." Gan Qiu melihat kebencian di mata Xiao Jian dan tahu dia berbohong. Tapi matanya penuh dengan senyuman menawan. Manajer Xiao memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Aku mengaguminya. Namun, jika pembohong seperti ini tertangkap, dia harus dikirim ke penjara. Tutuplah seumur hidupmu. Kata-katanya sepertinya lebih marah daripada kata-kata Xiao Jian, yang membuat Xiao Jian merasa jauh lebih baik. Dia semakin merasa bahwa Gan Qiu adalah wanita yang baik dan sangat memahami pria. "Manajer Gan, lakukan yang terbaik. Saya akan mengingat kebaikanmu." "Cekikikan," Gan Qiu Jiao tertawa, "saya harap Anda lebih mengingat saya." Sudut bibir Xiao Jian terangkat, sulit untuk mengatakan ini. "Lalu apa yang bisa kukatakan?" Setelah Gan Qiu selesai berbicara, dia berkedip, "Bagaimana kalau aku membuatkanmu teh kungfu dan menunjukkan betapa bagusnya kungfuku?" Xiao Jian merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia membuat maksud ganda dan sangat menggoda. Mata Gan Qiu menawan seperti sutra, seolah-olah dia akan jatuh ke pelukan Xiao Jian. Bum, 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 tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Kedua orang itu berdiri tegak dengan tergesa-gesa. Mata Gan Qiu berkilat marah, dan dia berjalan mendekat dan membuka pintu. "Apakah kamu tidak tahu bahwa mengetuk pintu itu sopan?" Dia tidak memarahi siapapun yang terlihat. Anggota staf tersebut tampak cemas dan berkata, "Manajer Gan, seseorang telah menggunakan kartu bank untuk menangani bisnis dengan nomor kartu yang baru saja Anda peroleh." "Apa?" Gan Qiu bertanya dengan keras. "Apakah itu laki-laki?" Xiao Jian segera keluar dan bertanya. Anggota staf itu segera mengangguk. "Ya, dia adalah seorang pemuda berusia 20-an. "Sial, itu dia, Manajer Gan. Segera panggil penjaga keamanan. Kami akan menangkapnya sekarang." Gan Qiu merasa marah saat mengira perbuatan baiknya telah hancur. "Ayo pergi." Keluar dengan marah, staf bergegas kembali. Xiao Jian sudah mencibir di wajahnya. Li Ruoxi, lihat apa yang kamu cari. Bagaimana bisa dia kurang menawan dariku?" Namun, dia tidak langsung keluar, sengaja menunggu beberapa saat. Ji Fei duduk di kursi, menunggu dengan tidak sabar. Ketika dia ingin berbicara, dia melihat Li Ruoxi merentangkan tangannya dan tersenyum tak berdaya. "Kamu membuatku takut." Li Ruoxi dengan sengaja mengerutkan bibirnya dan menggoda Ji Fei. "Itu berarti mereka terlalu lemah dan tidak memiliki hati yang kuat seperti istrinya." "Dahi." Li Ruoxi menatap Ji Fei dengan tajam, lidah yang fasih. Saat itu, staf kembali, "Cantik, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu?" Wajah anggota staf itu memerah, tetapi memikirkan apa yang baru saja dikatakan manajer, dia segera mengambil kartu bank Ji Fei di tangannya. "Namun, itu tidak menangani bisnis. Cantik, aku harus menangani bisnis." Ji Fei sedikit mengernyit. "Menangani bisnis? Bisnis apa yang bisa Anda tangani dengan kartu curian?" Gan Qiu datang dengan tergesa-gesa bersama 4 atau 5 penjaga keamanan. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan heran. Dia tahu bahwa dia memiliki banyak kartu bank di tangannya dan sangat kaya. "Ji Fei, apa yang terjadi?" Ji Fei sekarang mengerti apa yang terjadi pada anggota staf tadi, dan dia bahkan tahu mengapa orang lain mengatakan bahwa dia telah mencurinya. Karena kartu ini hanya dikeluarkan 1 kali kemarin, dan belum ada yang melihatnya. Dia mendongak dan melihat ke belakang, tapi dia tidak melihat Xiao Jian. Itu agak aneh. Sudut mulutnya terangkat. Jika ingin membuat keributan,
buatlah lebih keras. Dang dang dang, Ji Fei mengetuk konter dengan tangannya, saya ingin menangani bisnis, dan Anda telah membuang lebih dari 10 menit waktu saya. Staf dengan cepat melihat ke arah manajer Gan Qiu. Gan Qiu berpikir bahwa kebahagiaan antara dia dan Xiao Jian bergantung pada kartu ini. Dia tiba-tiba berakhir dan mencibir, wah, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Ji Fei menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa saya menunggu Anda untuk menangani bisnis, dan Anda membuang-buang waktu saya. Mendengus, buang-buang waktumu? Tidak apa-apa, sisa hidupmu bukan milikmu. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh kartu emas ini? Ini adalah kartu nasabah VIP tertinggi Bank Ninghai. Pemegang kartu tidak dapat digambarkan sebagai orang kaya atau bangsawan, tetapi sebagai orang yang sangat kuat. Bagaimana orang seperti Anda bisa memiliki benda seperti itu? Kartu? Biar ku beritahu, jika kamu berinisiatif untuk mengaku sekarang, kami juga bisa memberimu kesempatan untuk menyerah secara sukarela. Jika tidak, kejahatanmu akan semakin besar. Gan Qiu melihat Ji Fei berpakaian seperti orang udik, dan berpikir bahwa beberapa kata yang mengejutkan dapat membuat Ji Fei mengaku dengan patuh, dan menciptakan kesan yang lebih baik pada Xiao Jian. Ji Fei, apa yang terjadi? Li Ruoxi bertanya lagi dengan heran. Melihat kegugupan Li Ruoxi, Gan Qiu merasa lebih bahagia di dalam hatinya. Itu pasti dicuri, Ji Fei tersenyum. Sayang, tidak apa-apa, orang-orang ini gila. Gan Qiu merasakan sesak di hatinya dan sedikit kemarahan. Awalnya aku mengira Ji Fei akan takut dan mengakuinya dengan jujur, tapi dia tidak menyangka akan mengatakan bahwa mereka gila. Wah, sepertinya kamu tidak mau mengakuinya, jadi kamu hanya ingin menunggu sampai ditangkap. Saya harus menangani bisnis. Jika tidak jangan salahkan saya karena mengajukan keluhan terhadap Anda. Ji Fei menolak menyerah sama sekali. Kartu ini diberikan kepadanya oleh Qiangxi dan dia tidak pernah menggunakannya. Tanpa diduga, saat dia menamparkan wajah Xiao Jian kemarin, pihak lain bersikeras bahwa dia telah mencurinya. Apinya sudah menyala, berpura-pura, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur, panggil polisi sekarang. Gan Qiu mengarahkan personelnya untuk memanggil polisi. Li Ruoxi tidak menyangka bahwa seorang deposan akan menyebabkan hal seperti itu. Jadi dia menarik Ji Fei dan berkata, bagaimana kalau kita pergi? Memikirkan laporan Li Han tentang mengemudi dalam keadaan mabuk tadi malam. Meskipun dia baik-baik saja, dia tidak mau berurusan dengan polisi. Ji Fei duduk kembali di kursinya dan berkata, panggil polisi, saya akan menelepon polisi dan memperingatkan Anda bahwa kami tidak akan memberikan Anda kartu bank kami. Gan Qiu bahkan lebih marah lagi. Dia terdengar seperti mereka telah melakukan kesalahan. Nak, tunggu sampai kamu duduk di dasar sel. Tunggu saja sampai pekerjaanmu hancur. Kedua belah pihak berada di jalan buntu. Xiao Jian dapat dengan jelas melihatnya dari kejauhan, dengan senyum bangga di wajahnya. Minggir, teriakan polisi datang. Mereka sedang berpatroli di dekatnya, mendengar alarm bank dan segera datang. Gan Qiu bergegas maju dan berkata, Kamerat polisi, orang ini mencuri kartu bank nasabah VIP kami di Bank Ninghai dan juga ingin menarik uang. Dia dicurigai melakukan pencurian dan penipuan. Tolong segera bawa dia pergi. Wow, polisi baru saja mengeluarkan borgol dan senjata. Kamerat polisi, saya hanya ingin menelepon polisi. Saya sedang menangani bisnis. Tetapi mereka menahan kartu bank saya tanpa mengembalikannya, dan bahkan menjebak saya karena pencurian. Suara Ji Fei lebih keras. Bab 142 cek ini palsu. Polisi tertipu. Biasanya tersangka kriminal lebih ketakutan daripada melihat hantu ketika mereka melihatnya, dan merasa sangat bersalah. Ji Fei baik, kalem, dan dia lebih percaya diri. Ini sulit dipercaya, Gan Qiu menjadi lebih bersemangat. Kamerat polisi, pelanggan VIP kartu emas bank kita semuanya adalah pelanggan tertinggi. Apakah menurut Anda dia berpakaian seperti pemegang kartu emas? Dan kami sudah memeriksanya, tetapi kartunya tidak dapat ditemukan. Informasinya, jadi itu kartu curian atau kartu palsu, dan asalnya pasti tidak diketahui. Petugas polisi memandang Ji Fei. Sebelum dia dapat berbicara, Ji Fei telah melihat ke arah staf dan mengangkat alisnya. Saya di sini untuk menangani bisnis. Tolong tangani bisnis untuk saya. Abaikan polisi, abaikan manajernya. Patah, Gan Qiu menamparkan konter dengan keras. Melakukan bisnis, apakah Anda ingin menarik uang?
izinkan saya memberitahu Anda, sifat menarik uang dari kartu curian bahkan lebih buruk. Ji Fei mengabaikan mereka lagi dan menatap Li Ruoxi. Sayang, keluarkan ponselmu dan mulailah merekam. Mulai sekarang, setiap kata yang mereka ucapkan akan menjadi dasar penuntutanku. Sue, oke, kami hanya ingin menuntutmu, Gan Qiu tidak mau kalah. Hei, bukankah ini dewi kita? Pada saat ini, suara aneh Xiao Jian terdengar. Ji Fei tidak menoleh ke belakang. Dengan cibiran di wajahnya, dia akhirnya muncul. Dia juga sedang menunggu Xiao Jian. Li Ruoxi buru-buru berkata, Xiao Jian, kamu datang tepat waktu. Bukankah kamu bekerja di Bank Ninghai? Tolong bantu jelaskan kesalahpahaman ini. Meskipun kemarin aku tahu bahwa Xiao Jian pergi dalam keadaan marah dan depresi, aku tetap merasa Xiao Jian bisa membantu, jadi aku langsung meminta bantuan. Namun, kesalahpahaman, aku baru saja mendengar semuanya, ini bukan kesalahpahaman. Xiao Jian, kamu, Li Ruoxi tidak menyangka Xiao Jian akan begitu terus terang. Xiao Jian memandang Ji Fei. Bagaimana seorang penjaga keamanan kecil bisa memiliki kartu VIP Supreme Bank Ninghai? Lain kali Anda berpura-pura menjadi keren. Ingatlah untuk lebih dapat diandalkan. Oh, Ji Fei terkekeh dengan sangat jijik, patah. Gan Qiu membanting meja. Bagaimana sikapmu? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan manajer kami Xiao kepadamu? Manajer Gan, jangan memperhatikan orang sekecil itu. Itu di bawah statusmu. Xiao Jian tampak menyendiri. Dia menoleh untuk melihat polisi di sebelahnya. Saya manajer Departemen Sumber Daya Manusia Bank Ninghai. Kemarin saya melihatnya memamerkan kartu ini di mana-mana. Hari ini saya memeriksa kartu bank dan tidak ada informasi sama sekali. Dia adalah pembohong. Li Ruoxi sangat marah pada Xiao Jian. Bagaimana kamu bisa menjebak Ji Fei seperti ini? Xiao Jian mengabaikannya dan memandang polisi itu dan melanjutkan. Dia hanyalah seorang penjaga keamanan kecil dan menantu dari rumah ke rumah. Bagaimana dia bisa memiliki kartu VIP tertinggi? Polisi itu mengerutkan kening, matanya tajam, dan dia menatap Ji Fei, penuh kecurigaan. Hahaha, Gan Qiu tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Ternyata dia adalah menantu yang sedang berkunjung. Saya pikir dia adalah orang yang hebat. Tidakkah kamu merasa bersalah memegang kartu semacam ini? Saat ini, Gan Qiu merasa akan menginjak Ji Fei dengan keras lagi, menginjak-injak Ji Fei sampai mati. Ini pasti akan membuat Xiao Jian bahagia. Polisi juga yakin ada yang tidak beres dengan kartu tersebut saat ini. Pak, silakan kembali ke kantor polisi bersama kami untuk membantu penyelidikan. Ji Fei tidak bergerak, tapi bercanda, Manajer Gan, namamu bagus. Kamu gangster. Gan Qiu tidak menyangka bahwa saat ini, polisi akan berada di depannya, dan Ji Fei akan menggodanya, dan dia sangat marah. Xiao Jian memikirkan fakta bahwa dia akan menggulingkan Gan Qiu dan kedatangan Ji Fei tertunda, dan kemarahannya melonjak. Polisi, lihat dia tidak hanya mencuri, tetapi juga bertindak seperti gangster. Ekspresi polisi itu tiba-tiba berubah. Tuan, silakan kembali bersama kami untuk menyelidiki. Perbesar suaramu dan angkat borgolmu. Mata Ji Fei tiba-tiba melotot dan dia meninggikan suaranya. Apa yang ilegal dalam penanganan bisnis saya? Mengapa Anda ingin membawa saya untuk menyelidikinya? Mereka menjebak saya. Apakah Anda membantu saya menanganinya? Dia bertanya langsung dengan marah, dan polisi itu tercengang. Patah, Gan Qiu membanting meja. Oke, jika Anda yang menangani bisnis ini, silakan biarkan dia menarik uang. Mencuri kartu bank akan menyebabkan kejahatan yang lebih besar dalam penarikan uang. Kedua polisi itu memandang Ji Fei dan berhenti. Dengan amarah di mata mereka, menunggu dakwaan Ji Fei bertambah parah. Hanya patah, Ji Fei melemparkan cek itu ke wajah Gan Qiu. Simpan uang untukku. Gan Qiu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berpikir mereka salah dengar, mereka saling memandang. Ini bukan menarik uang, tapi menyetor uang. Polisi itu tanpa sadar mundur 2 langkah, merasa tertekan. Untungnya, dia tidak langsung memborgolnya, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Hahaha, Li Ruoxi, kamu benar-benar menemukan suami yang aneh. Dia mencuri kartu bank orang lain dan menolak mengakuinya. Sekarang kamu takut dan tidak berani menarik uang. Kamu harus menabung. Berapa banyak uang yang bisa kamu simpan untuk penjaga keamanan kecil? 1.000 atau 2.000? Mungkinkah amplop merah pernikahan yang kuterima kemarin?
Gan Qiu langsung tenang. Diam-diam menyalahkan dirinya sendiri, lalu mencibir, berapa banyak uang yang bisa dimiliki orang malang seperti itu, mari kita lihat. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cek itu dan melihatnya. Sekilas saja, dan dia tidak akan pernah bergerak atau berbicara lagi, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari cek. Xiao Jian dan orang-orang di sebelahnya penasaran. Gan Qiu, ada apa denganmu? Bukankah karena kamu masih sangat muda sehingga kamu terlalu malu untuk mengatakannya? Xiao Jian tersenyum dan mengambil cek dari tangan Gan Qiu. Tangan Gan Qiu masih mempertahankan posisi semula. Xiao Jian mengguncang ceknya. Aku tidak tahu apakah jumlahnya beberapa ratus, paling banter. Di tengah kata-katanya, matanya tertuju pada cek, dan dia diam dan berhenti berbicara. Maaf, berapa ratus? Paling-paling, Ji Fei bertanya dengan nada menggoda. Mata Xiao Jian membelalak, seolah dia baru saja melihat hantu. Memegang cek di tanganku lebih seperti memegang beban berat, dan hatiku merasa kacau dan gugup. Ini, bagaimana mungkin, cek 10 miliar, mustahil. Bagaimana mungkin seorang satpam kecil bisa mendapatkan cek senilai 10 miliar? Palsu, itu pasti palsu. Dia mengambil cek itu dan memeriksanya dengan cermat. Ledakan, Ji Fei membanting counter, di mana ketua Bank Ninghai, keluar dari sini, begini cara Anda melayani pelanggan. Berdebar, Gan Qiu duduk di tanah, kedua matanya yang menawan kini berair. Aku membenci Xiao Jian di dalam hatiku. Bagaimana orang ini bisa menjadi pembohong? Bagaimana dia bisa mengambil kartu bank? Siapa yang sebodoh itu menyetor uang ke kartu bank orang lain, atau menyetor 10 miliar? Bingung, takut. Jika ketua datang ke sini, dia harus keluar. Ji Fei memandang Gan Qiu dan berkata, kamu harus meminta polisi untuk menangkapku. Gan Qiu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Pertama-tama, Tuan, ini salah paham. Kesalahpahaman, oke. Ji Fei memandang ke arah polisi. Nak, saya tertunda lebih dari setengah jam ketika saya sedang menangani bisnis. Mereka berulang kali mempermalukan dan memfitnah saya. Anda bahkan ingin membawa saya pergi. Masalah ini bagaimana cara mengatasinya? Kedua polisi itu tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Salah satu polisi tidak yakin dan berjalan mendekat dan mengambil cek tersebut. Ketika dia melihat jumlahnya 10 miliar, dia berhenti memegangnya dan sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkannya ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, hemat 10 miliar. Ledakan, begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian terkejut, dan banyak orang menutup mulut mereka tanpa mengatakan apapun. Xiao Jian melihat ke arah pintu dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya, cek ini palsu. Bab 143 sepertinya kamu sungguh tersanjung menjadi anak haram. Berdengung, otak setiap orang yang hadir sepertinya kembali terkena gelombang kejut yang kuat. Palsu, dia memandang Xiao Jian dengan heran. Li Ruoxi juga kaget. Ini jelas merupakan cek 10 miliar dari Huayun sebagai kompensasi kepada grup Li baru. Saat ini, suara arogan seorang pria terdengar dari luar kerumunan. Beri aku jalan, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak menangani bisnis? Ketika Li Ruoxi mendengar suara pria itu, dia langsung berdiri tegak dan menatap Ji Fei. Ji Fei mengangkat alisnya, tapi dia tidak menyangka itu adalah suara Jin Lingbin. Jin Lingbin baru saja membeli pakaian dari Ninghai Mall dan potong rambut. Dia sekarang mengenakan setelan hitam Armani dan kemeja putih. Ketika kerumunan penonton melihat Jin Lingbin berpakaian seperti ini, mereka tahu dia adalah seorang pemuda dari keluarga kaya dan segera menyingkir. Mereka yang mengenalnya segera tersenyum dan menyapa, "Halo, Tuan Jin." Wajah Jin Lingbin menjadi lebih arogan, dan dia mengangguk sesekali, seolah sedang memeriksa kepemimpinan bawahannya. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa jijik padanya, dan banyak orang bahkan memujanya dengan senyuman di wajah mereka. Xiao Jian sudah berjalan dengan cepat. Tuan Muda Jin, senang sekali Anda datang. Seseorang menggunakan cek grup Jin Anda. Saya curiga cek itu dicuri. Setelah berbicara, dia menyerahkan cek tersebut kepada Jin Lingbin. Wajah Jin Lingbin berubah muram, dan semua kesombongannya dilepaskan dengan kasar. Xiao Jian, siapa yang berani mencuri cek dari grup Jin kita? Dia mengenal Xiao Jian, jadi kata-kata Xiao Jian tentu saja menganggapnya serius. Lihat, ini ceknya.
Xiao Jian menyerahkan cek itu kepada Jin Lingbin. Jin Lingbin menunduk dan melihat tidak ada yang salah dengan segel dan tanda tangannya. Satu-satunya masalah adalah jumlahnya terlalu besar, 10 miliar. Tapi saya mendengar ibu saya mengatakan bahwa dia telah menarik 13 miliar dari kartu hitam yang akan dia tarik uangnya, jadi itu harus menjadi bagian darinya. Saya semakin yakin bahwa kartu hitam di saku saya berisi banyak uang, dan saya merasa senang, dan saya bisa pamer di depan umum untuk sementara waktu. Setiap orang yang sangat menghormati saya ketika mereka baru saja melihatnya pasti akan memujanya sepenuhnya. Mataku hampir terangkat ke langit, dia tersenyum dan berkata, tidak ada yang salah dengan cek ini. Xiao Jian cemas, Tuan Jin, lihat, tanda tangan di sini adalah Hua Yun, bukan ayahmu Jin Minglu. Semua orang tahu bahwa ketua grup Jin adalah Jin Minglu. Kesan baik awal Jin Lingbin terhadap Xiao Jian menghilang seketika. Xiao Jian, tolong ingat itu untukku, sekarang ketua grup Jin adalah ibuku Hua Yun, dan wakil ketuanya adalah aku. Oke. Peringatan kemarahan, pengingat khusus. Wajah Xiao Jian langsung menjadi malu. Dia telah melakukan kesalahan besar, benar-benar memalukan. Ketika Ji Fei melihat penampilan Jin Lingbin, dia tahu bahwa dia telah dibebaskan dengan jaminan. Dia merasa sangat tidak bahagia, tetapi dia berkata kepada Xiao Jian, Xiao Jian, aku di sini untuk menangani bisnis, bukan untuk melihatmu berperan sebagai monyet, cepat selesaikan ini. Masukkan 10 miliar ke kartu saya. Ketika Jin Lingbin mendengar suara Ji Fei, hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Sangat marah, sangat menyakitkan. Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu di sini di jalan sempit. Langsung menarik Xiao Jian menjauh. Matanya tertuju pada wajah Ji Fei dan Li Ruoxi. Kalian berdua pezina dan pelacur. Setelah mereka selesai mengumpat, mereka menemukan Ji Fei dan Li Ruoxi duduk di sana dengan damai. Mereka sepertinya memahami sesuatu dan menoleh ke arah Xiao Jian. Apakah ini cek milik mereka? Xiao Jian mengangguk, mendengus. Jin Lingbin mendengus dingin. Ji Fei, Li Ruoxi, katakan padaku, apakah kamu mencuri cek ini? Tidak peduli apa, dia menolak untuk percaya bahwa ibunya akan memberi Ji Fei 10 miliar. Anda tahu, mereka memenjarakan Anda, dan keluarga Jin pasti sangat membenci kedua orang ini. Beri mereka uang, kecuali kepalamu ditendang oleh keledai. Ji Fei mencibir, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Hua Yun. Mata Jin Lingbin berbinar, jika kamu memukulku, pukul aku ingin membuktikan sekarang bahwa kamulah yang mencuri cek kami. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghubungi nomor telepon Hua Yun. Di sisi lain, Hua Yun sedang berhubungan seks dengan saudara Chen. Saat ini, kaki dan tangannya diikat. Saudara Chen sangat tidak senang ketika dia mendengar telepon berdering, siapa yang menelepon saat ini. Sambil bergumam, dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Jin Lingbin. Dia menahan amarahnya, menekan jawaban, dan meletakkannya di telinga Hua Yun. Bu, kenapa Ji Fei mendapat cek senilai 10 miliar darimu? Ya, bukankah itu benar? Bukankah itu cek yang dia curi dari kita? Seluruh tubuh Hua Yun awalnya penuh dengan api dan nafsu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, rasanya seperti air dingin jatuh ke kepalanya, dan dia tiba-tiba sadar. Lingbin, kenapa kamu melihat cek ini? Karena tadi gila sekali, ada yang salah dengan suaraku. Jin Lingbin bingung, Bu, apakah kamu bersama ayahku? Hua Yun tiba-tiba menjadi gugup. Tidak, bagaimana kamu melihat cek itu? Ditanya lagi, Jin Lingbin menahan keraguannya dan berkata, saya datang ke Bank Ninghai untuk menarik uang dan kebetulan melihat cek ini. Sekarang Xiao Jian dari Bank Ninghai mengatakan bahwa Ji Fei mencurinya. Wajah Hua Yun tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak bisa memberitahu Jin Lingbin tentang perselingkuhannya sekarang. Nak, cek itu nyata. Karena ada masalah dengan salah satu kontrak kerjasama kita. Kompensasinya diberikan kepada Ji Fei. Kamu harusnya segera berikan ceknya. Dia berhenti menarik uang dan segera kembali. Jin Lingbin awalnya menunggu ibunya menyangkalnya dan kemudian meminta polisi untuk menangkapnya. Ternyata itu benar, rasanya seperti ditampar mukanya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin, jika ibunya tidak mengatakannya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Jin, Tuan Jin, apakah Ji Fei mencurinya? Xiao Jian melihat Jin Lingbin terdiam dan bertanya dengan cepat.
Jin Lingbin merasa seperti baru saja dipukul oleh Xiao Jian. Dia sudah membenci Ji Fei dan Li Ruoxi. Tapi dia tidak menyangka saat pertama kali melihat mereka setelah dibebaskan dari penjara, Xiao Jian akan membuat mereka tertekan lagi, seolah-olah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Patah, melemparkan cek itu langsung ke wajah Xiao Jian, keluar. Dia mengumpat dengan marah dan berbalik untuk pergi. Ji Fei tiba-tiba tersenyum dan berteriak, Jin Lingbin, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Tubuh Jin Lingbin tiba-tiba berhenti. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika ada yang ingin kau katakan, kentut saja. Haha, bukannya marah, Ji Fei malah tertawa. Hal ini membuat Jin Lingbin semakin tertekan. Dia merasa seperti sedang diejek tanpa henti, dan punggungnya terasa panas. Li Ruoxi dan aku bukan pezina. Kami adalah pasangan yang penuh kasih. Pria dan wanita jalang, Jin Lingbin terus mengutuk. Jin Lingbin, aku tahu ada pezina dan pezina di keluarga Jinmu, dan dia menyebalkan, haha. Ji Fei tertawa sampai akhir. Kepala Jin Lingbin berdengung. Ayahku seorang penggoda wanita, tapi dia tidak bisa disebut pezina. Sekarang dia menjadi sorotan publik. Jika dia menceritakannya, dia dan keluarga Jin akan dipermalukan. Ji Fei, jangan bicara omong kosong di sini. Keluarga Jin kita adalah keluarga yang jujur. Bagaimana bisa ada hal-hal kotor seperti yang kamu sebutkan? Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jin Lingbin, keluargamu tidak hanya memiliki hal-hal kotor seperti itu. Hal yang paling konyol adalah, haha. Ji Fei berhenti berbicara lagi dan mulai tertawa terbahak-bahak. Jin Lingbin benar-benar kesal. Melihat semua orang memandangnya seolah-olah ada berita besar, dia tidak tahan lagi. Ji Fei, beritahu aku, katakan padaku, dia ingin membersihkan keluarga Platinum. Tuan muda Jin pemberani, saya sangat mengaguminya. Hentikan omong kosong itu, sepertinya kamu merasa sangat tersanjung menjadi anak haram. Bab 144 Pimpinan Bang Ninghai anak haram, rasanya seperti bom meledak di telinga semua orang, dan jantung semua orang berdebar kencang. Terjadi keheningan. Tapi tatapan itu lebih panas dan menyakitkan daripada bola lampu dengan suhu beberapa ratus derajat yang menyinari wajah Jin Lingbin. Jin Lingbin seperti manusia kayu, berdiri diam di tempat. Setelah beberapa lama, dia menoleh untuk melihat Ji Fei dan berkata, kamu, katakan lagi, jika kamu berani mengatakannya lagi, aku akan menuntutmu sampai kematian keluargamu dan memenjarakanmu. Raja, 8, telur, mengom, memilukan. Sama banyaknya dengan penampilan yang mengagumi ketika saya pertama kali tiba, sekarang juga ada banyak penampilan yang mengejek. Suami yang istrinya TDK setia, anak haram, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Saat ini, Jin Lingbin seperti banteng yang menjadi gila. Dia ingin membunuh Ji Fei secara langsung, lalu menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Bang, Ji Fei bertepuk tangan dan tertawa. Jin Lingbin, bukankah berita ini terlalu menarik? Apakah ini terlalu gila? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menelepon ibumu. Kamu bisa memanggil pemimpin tingkat menengah grup Jin. Ini ibumu. Aku memberitahu Jin Minglu secara pribadi, dan bahkan menunjukkan sertifikat tes garis ayah untuk membuktikannya. Dan semua orang di ruang konferensi mengetahuinya. Apa? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jin Lingbin menggelengkan kepalanya dengan liar, tidak dapat mempercayainya. Apakah kamu melihat Jin Minglu ketika kamu keluar dari kantor polisi? Jin Lingbin memandang Ji Fei dalam diam. Wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya dingin. Dia bahkan bertanya kepada ibunya, tetapi jawaban yang dia berikan ambigu. Karena Jin Minglu sangat marah hingga dia menderita pendarahan otak dan jatuh pingsan, Hua Yun menyuruh seseorang menyeretnya keluar dan melemparkannya keluar. Ledakan, Jin Lingbin seperti tersambar petir. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Kalau kamu tidak percaya, lupakan saja, kamu bisa kembali dan memverifikasinya sendiri. Aku bilang ini, ada 2 polisi di sini, kamu bisa menuntutku kapan saja. Ji Fei selalu tetap tenang, seolah menceritakan lelucon dingin. Namun, ketika Jin Lingbin mendengar semua ini, itu lebih menyakitkan daripada Huang Lian yang paling menyakitkan di dunia. Perusahaan mengganti ketuanya, Jin Minglu tidak datang menjemputnya ketika dia keluar. Ibu memberi Ji Fei 10 miliar. Lalu aku teringat tentang suara aneh yang datang dari seberang sana saat aku sedang menelepon tadi,
dan perubahan penampilan ibuku. Semuanya datang bersamaan. Dia gila, dia sangat marah. Ah, dia meraung marah, bergegas menjauh dari kerumunan, dan berlari keluar seperti orang gila. Ji Fei menatap punggung Jin Lingbin dengan senyuman di wajahnya. Pasti akan ada sesuatu yang baik terjadi. Dia menoleh untuk melihat Gan Qiyu, yang sudah tertegun di tempat. Saya ingin mengeluh. Gan Qiyu sedang duduk di tanah, jadi dia segera meletakkan tangannya di tanah dan nyaris tidak bisa menghindari terjatuh. Kemudian, dia segera bangkit dan membungkuk pada Ji Fei untuk meminta maaf. Tuan Ji, maafkan aku, maafkan aku. Memaafkan? Oh, sepertinya kamu telah melakukan kesalahan. Kenapa kamu pantas meminta maaf kepadaku? Gan Qiyu memikirkan ejekan dan kekesalan yang baru saja dia berikan pada Ji Fei, dan fakta bahwa tidak mudah bagi siapapun yang memiliki kartu emas dari Bank Ninghai. Dia benar-benar ketakutan. Rasa bersalah, putus asa, Xiao Jian sama-sama sedih dan marah, tapi dia masih menatap Ji Fei dan berteriak dengan marah. Ji Fei, apakah kamu sudah cukup berpura-pura? Bagaimana jika kamu bisa menghemat 10 miliar? Aku masih meremehkanmu. Dia tidak takut, dia memiliki ayah yang luar biasa. Ji Fei tersenyum dan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Qiangxi. Qiangxi, saya di kantor pusat Bank Ninghai. Patah, singkatnya, tutup telepon. Teng, Qiangxi di sisi lain berdiri, wajahnya gelap seperti dasar pot. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengatakan semuanya. Tidak apa-apa, saya tidak tahu cara menelepon. Saat aku memikirkan kakak tertuaku yang meneleponku, pasti ada yang tidak beres. Dia segera menemukan pimpinan Bank Ninghai dan meneleponnya. Begitu dia selesai, dia berkata, segera turun untuk menyambut kakakku Ji Fei. Patah, Qiangxi langsung menutup telepon. Ketika kakak laki-laki tertua kembali ke Ninghai, bangsanya sendiri mengalami masalah beberapa kali dan dia sangat kesal. Satu-satunya yang berkinerja baik adalah Yao Guangbiao, yang membuatnya sedikit tertekan dan bahkan sedikit takut. Saudaraku, kamu hanya mendapat satu kesempatan. Sui Muhan, ketua Bank Ninghai, adalah seorang ibu tunggal berusia 30-an. Dia sedang menonton video yang diposting di kelompok taman kanak-kanak di kantor. Ketika dia menerima telepon dari saudara Qiang, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya melompat, menyebabkan tubuhnya yang tingginya hampir 1,75 meter hampir menyentuh langit-langit. Saudara Qiang marah karena masalah kecil. Saudara Qiang, itulah leluhurnya. Tata, suara sepatu hak tinggi yang menghantam tanah bagaikan paduan suara, langsung ditransmisikan dari lantai 3 ke lantai 1. Dalam waktu kurang dari 1 menit, saya berlari ke aula. Melihat kerumunan orang menonton, dia segera bergegas masuk. Xiao Jian memarahi Ji Fei dengan marah saat ini. Ji Fei, biar ku beritahukan padamu. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Aku hanya meremehkanmu. Kamu adalah sampah. Patah, Sui Muhan menamparkan bagian belakang kepala Xiao Jian. Kamu lebih buruk dari anjing yang makan kotoran. Xiao Jian dipukuli dan hendak mengutuk, tetapi ketika dia mendengar suara Sui Muhan, dia menutup mulutnya. Detik berikutnya, Patah, Sui Muhan mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Xiao Jian, kamu dipecat. Xiao Jian menutupi wajahnya dengan satu tangan dan bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya. Dia memandang Sui Muhan, menahan amarahnya dan memaksakan senyuman. Dokter Sui, apakah kamu salah? Saya Xiao Jian, Xiao. Patah, Sui Muhan menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Jangan bilang itu Xiao. Bahkan ayahmu, Xiao Sihai, adalah orang brengsek. Xiao Jian berdiri di sana saat ini. Akhirnya merasakan sakitnya diperkosa oleh mata orang lain seperti Jin Lingbin barusan. Dia merasa seperti monyet di kebun binatang, memberikan pantat merahnya kepada orang lain untuk dilihat dan ditertawakan. Ia hanya mengatakan bahwa banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan uang, dan yang ingin ia bandingkan adalah ia memiliki ayah yang baik. Alhasil, Sui Muhan datang dan tidak hanya memukulnya, tapi bahkan wajah ayahnya. Cukup langsung. Cukup menyegarkan, Dokter Sui, Anda akan menyesal jika melakukan ini. Keluar, kamu dipecat, bahkan karena berani mengancamnya, Sui Muhan merasa seperti orang bodoh. Wajah Xiao Jian benar-benar malu dan dia menganggukkan kepalanya 2 kali. Dokter Sui, saya harap Anda tidak menyesalinya. Setelah mengatakan itu,
Dia menatap Ji Fei dan berkata, "Apa yang kamu tunggu? Aku akan membuatmu menyesal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Xiao Jian, sebelum kamu membuatku menyesal, aku akan membuatmu menyesal terlebih dahulu." Ji Fei memandang ke arah polisi. "Apakah kamu melihat fitnah dan rumor yang baru saja dia buat tentang aku?" Kedua polisi dan Xiao Jian terkejut pada saat bersamaan. "Saya akan menuntut dia atas pencemaran nama baik sekarang. Adapun buktinya, jika Anda tidak bisa bersaksi, ada pengawasan di sini dan istri saya punya rekamannya." Xiao Jian merasakan jantungnya tenggelam, dan kemudian rasa dingin menjalar ke punggungnya. Mendengus, "Ji Fei, biar ku beritahu, ada beberapa hal yang tidak berguna. Aku menyarankanmu untuk melupakannya saja." Masih menolak untuk menyerah, Ji Fei memandang polisi, "Terserah kamu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan." Tanpa pikir panjang, kedua polisi itu memborgol pergelangan tangan Xiao Jian dengan sekali klik, "Ikut kami untuk menyelidiki." Mereka juga takut digugat oleh Ji Fei dan sibuk melindungi diri. "Ayahku adalah Xiao Zihai, Sui Muhan. Ayahmu tidak berguna meskipun dia bepergian keliling dunia." Klik. Polisi menahan Xiao Jian dan membawanya pergi. Adegan itu benar-benar sunyi. Bab 145 Jin Lingbin mengenali ayahnya. Sui Muhan menghampiri Ji Fei dengan senyuman di wajahnya. "Ji, halo Tuan Ji, saya Sui Muhan, Ketua Bank Ninghai." Sui Muhan ingin menelepon kakak Ji, tetapi mengganti namanya di saat-saat terakhir. Mata Ji Fei tertuju pada Sui Muhan, yang mengenakan gaun panjang tanpa lengan berwarna krem yang menonjolkan tubuh langsingnya dengan cara yang sangat menawan. Rambut hitamnya ditarik ke atas, memperlihatkan lehernya yang ramping seputih salju, yang sekilas menarik perhatian. Dewasa dan menawan, bahkan wanita cantik seperti Li Ruoxi pun akan merasa mempesona di depan Sui Muhan. Kecantikan dan pesona seorang wanita akan membuat hati pria manapun berdebar kencang setelah melihatnya. Ji Fei mengangguk sedikit. "Halo, Direktur Sui, saya datang ke sini untuk menyetor uang, tetapi mereka mengatakan kartu emas VIP saya palsu dan memanggil polisi untuk menangkap saya. Hingga saat ini, mereka belum dapat menangani bisnis tersebut." Sui Muhan dipenuhi amarah dan memandang Gan Qiu di tanah. "Keluar dari sini sekarang, kamu dipecat." "Direktur Sui, saya salah, manajer Xiao Jian meminta saya melakukannya." "Karena dia memintamu melakukannya, lakukanlah, ikuti saja dia." "Dong Sui, aku, gulungan." Sui Muhan menghilangkan kelembutan di permukaan dan menjadi sangat kuat dan mendominasi. Gan Qiu masih ingin berbicara, tetapi Sui Muhan menunjuk ke pintu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia menelannya kembali. Semua orang di perusahaan tahu tentang kepribadian Sui Muhan. Jika dia mengatakan dia dipecat, dia akan dipecat. Jika dia tidak pergi, dia akan diusir oleh penjaga keamanan di detik berikutnya. Gan Qiu melirik Ji Fei dengan enggan. Tidak pernah menyangka bahwa orang yang tidak mencolok seperti itu, tidak hanya nasabah VIP Bank Ninghai, tetapi juga ketua dewan, akan bersikap sopan padanya. Berpikir bahwa aku dengan bodohnya ingin membantu Xiao Jian membuat orang lain tertekan. Apalagi yang bisa dilakukan selain idiot. Dia sangat menyesal karena hatinya hancur, dan dia sangat berharap mendapat kesempatan untuk melakukannya lagi. Namun, sudah terlambat dan tidak ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Li Ruoxi terus menatap Ji Fei, tidak merasakan apapun kecuali menambahkan beberapa misteri baru. Nampaknya pria ini tak hanya menghadirkan kejutan, tapi juga menghadirkan misteri. Sui Muhan menangani bisnis untuk Ji Fei secara pribadi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menyerahkan kartu banknya dan salah satu kartu nama emasnya kepada Ji Fei. "Tuan Ji, saya minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan malam di lain hari untuk meminta maaf?" Dengan senyuman di wajahnya, matanya dengan santai menatap wajah Li Ruoxi. "Aku ingin tahu apa hubungan keduanya." Ji Fei tidak menerima kartu bank atau kartu nama tersebut. "Berikan saja kepada istriku. Istriku bertanggung jawab atas urusan keluarga kita." Wajah halus Sui Muhan awalnya menunjukkan keterkejutan, lalu menatap Li Ruoxi sambil tersenyum. "Tolong tetap berhubungan di masa depan." Li Ruoxi tidak menyangka Ji Fei akan mendorongnya ke depan, tapi dia langsung mengerti bahwa Ji Fei tidak ingin berurusan dengan wanita. "Terima kasih banyak, Tuan Sui. Harap sering-sering menghubungi saya di masa mendatang."
Dia mengambil kartu bank dan kartu nama sambil tersenyum. Ji Fei berdiri dan berkata, istriku pergi duluan. Tersenyum dan memberi isyarat mengundang, wow. Ada teriakan dan tepuk tangan. Kalau saya punya suami yang memberi saya 10 miliar, saya akan jadi pembantunya. Cih, kalau aku punya suami seperti ini, aku akan berbaring di tempat tidur dan melahirkan anak-anaknya setiap hari. Berhenti berkata apa-apa, pria tampan, jika kamu ingin mencari wanita simpanan, aku akan melakukannya dengan sukarela. Di antara kerumunan penonton, beberapa wanita pemberani berteriak keras kepada Ji Fei. Sui Muhan berdiri di sana, melihat sosok Ji Fei yang tinggi, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pria yang berbeda, Ji Fei tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sementara wajah Li Ruoxi memerah karena malu dan dia mempercepat langkahnya, penuh kutukan di dalam hatinya. Setelah lama duduk di dalam mobil, Li Ruoxi masih belum bisa tenang, memikirkan perkataan orang tuanya tentang memiliki bayi tadi malam. Dia sedikit kesal sekarang. Melihat kegilaan para wanita itu lagi, tiba-tiba dia merasa tidak nyaman. Sayang, ayo kita membeli beberapa perlengkapan untuk panti asuhan anak-anak selama akhir pekan. Pipi Li Ruoxi masih merona, lihat saja pengaturannya. Dia segera melihat keluar mobil. Dia merasa semakin tidak tahan terhadap Ji Fei. Meskipun dia tidak menyukai uang, perlindungan Ji Fei terhadapnya membuatnya sangat menikmatinya, dan dia bahkan ingin bersandar di bahu Ji Fei yang murah hati. Mata Ji Fei penuh dengan senyuman, meski sulit menaklukkan gunung istrinya, ia tetap percaya diri. Di sisi lain, Jin Lingbin berkendara gila-gilaan ke Hotel Ninghai. Berpikir bahwa ini adalah tempat di mana dia ingin mempermainkan perasaan Li Ruoxi. Dan itu juga tempat di mana mimpi buruknya dimulai. Sekarang, dia merasa seperti mendapat mimpi buruk yang lebih besar. Sesampainya di depan pintu suite 720 Hotel Ninghai, dia mengetuk pintu dan Hua Yun membuka pintu. Meski berpenampilan rapi, rok merahnya masih sama dengan yang ia kenakan saat menikah dengan Jin Lingbin, namun bekas basah di rambutnya, bau sabun mandi, dan suasana penuh nafsu di dalam kamar membuat otaknya terus-menerus sesak. Kemarahan itu seperti rumput liar yang tumbuh liar, tumbuh dan berkembang lagi. Begitu dia keluar dari Bank Ninghai, dia menelepon Hua Yun dan bertanya dengan marah berulang kali sebelum memberitahunya bahwa dia ada di sini. Sekarang, meski dia tidak berbicara, dia sudah tahu segalanya. Ji Fei benar, ibunya pasti sudah menceraikan Jin Minglu dan memiliki pria lain. Hanya saja anak haram ini tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Bu, di mana ayahku? Jin Minglu, dia sengaja menyebut nama Jin Minglu. Lingbin, masuk dan bicara. Hua Yun menarik Jin Lingbin masuk dan menutup pintu. Jin Lingbin melihat sekeliling dan melihat seorang pria berusia 50-an dengan karakter Tionghoa duduk di sofa. Matanya seperti dua pedang tajam jatuh ke wajah Jin Lingbin. Dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak marah. Karena pria itu agak mirip dengannya. Sangat mirip sehingga dia mengira dia diukir dari cetakan yang sama. Pria itu adalah saudara Chen, patah, melempar tas arsip ke atas meja kopi. Lingbin, ini sertifikat tes garis ayah kita. Ada kartu bank dengan deposit 5 miliar di dalamnya. Jika kamu mengenaliku sebagai ayahmu, itu akan menjadi milikmu. Jika kamu tidak, kamu masih bisa melakukannya, Jin Lingbin. Dibandingkan dengan keterus-terangan Hua Yun, saudara Chen sangat lugas. Jin Lingbin merasa sangat rumit. Dia bahkan mengungkapkan rasa bosan pada awalnya. Dia benci saudara Chen yang duduk begitu percaya diri di depannya. Namun, ketika mendengar tentang tes garis ayah dan 5 miliar kartu bank di dalamnya, dia sedikit bingung. Aku ingin menerimanya, tapi aku merasa sedikit tidak bisa menerimanya. Lingbin, terima atau tidak, kenyataannya darah lebih kental daripada air. Dia ayahmu, dan ini tidak bisa diubah. Hua Yun meraih lengan Jin Lingbin dan membisikkan nasihat. Sudut mulut Jin Lingbin terus bergerak-gerak beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya dia mengepalkan tinjunya rat-rat dan tidak berkata apa-apa. Bagus, bagus sekali, dia memang anakku. Seorang laki-laki harus mampu menghadapi kenyataan dan belajar menanggung penghinaan dan menanggung beban. Jika dia tidak bisa melakukan ini, laki-laki macam apa dia? Saudara Chen berdiri dan berkata, Lingbin, mulai sekarang, kamu dan ibumu akan mengelola grup Jin dengan baik. Ketika kamu dapat mengambil alih bisnismu sendiri, saya akan membiarkan kamu mengambil alih perusahaan yang lebih besar.
Keengganan awal Jin Lingbin lenyap dengan kata-kata ini. Ayah, meski canggung, dia tetap berteriak. Hahaha, oke, benar saja, anakku yang baik, dia punya nyali. Saudara Chen tertawa dan menepuk bahu Lingbin. Melihat Huayun, hubungi Pulau Jeju dan pesan meja untuk makan malam keluarga kita pada pukul 6.30 malam ini. Oke, Huayun juga menghela nafas lega. Seluruh keluarga bahagia. Ji Fei baru saja menutup telepon dengan Yao Guangbiao, dan Qin Hua telah setuju untuk menjamunya di jamuan makan di Pulau Jeju pada malam hari. Ji Fei mengangguk setuju. Bersambung.